Halo sahabat YouTube dimanapun berada, salam jumpa kembali di channel ini. Semoga channel ini selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat sahabat semua, dan terutama kita dalam keadaan sehat selalu, amin. Nah, di video kali ini sahabat, saya ingin membahas mengenai layanan asuransi di Akulaku, di aplikasi Akulaku. Jadi sebelumnya ada beberapa teman yang bertanya tentang asuransi yang ada di Akulaku ini. Layanan asuransi ketika kita meminjam uang, mengajukan pinjaman uang di aplikasi Akulaku ini. Oke, tidak perlu berlama-lama sahabat, kita langsung masuk di aplikasinya, itu Akulaku. Oke, kita masuk di aplikasi Akulaku ini, kemudian kita klik di keuangan. Nah, kemudian karena saya tidak bisa mengajukan pinjaman di sini, seharusnya kita bisa lihat di KT Asetku ya. Di KT Asetku seharusnya sebelum mengajukan pinjaman, sebelum menyetujui, ada layanan asuransi, pembayaran asuransi juga di sana. Jadi karena saya di sini sudah duluan mengajukan pinjaman, otomatis saya tidak bisa membuka KT Asetku di sini. Namun kita bisa lihat sahabat di menu keuangan, kita bisa melihatnya di sini apa fungsi dari layanan asuransi ini. Jadi kita di sini saya punya tagihan sebanyak 571.000 yang saya ajukan pinjaman kemarin. Nah, di sini saya sudah lewat jatuh tempo juga. Kita bisa cek tagihan di sini. Nah, di sini ada beberapa keterangan sahabat. Jadi di sini asuransi saya sudah kadaluarsa ya, sudah kadaluarsa, artinya tidak berfungsi lagi. Jadi layanan asuransi ini berjalan sejak kita menerima pengajuan atau menerima pinjaman uang dan sampai jatuh tempo pembayaran. Setelah lewat dari itu, artinya layanan asuransi kita tidak berjalan. Jadi di sini fungsinya ada beberapa fungsi juga untuk peminjam, yaitu fungsi layanan asuransi ini adalah untuk kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat ya. Jadi kita bisa cek di sini, kita klik aja di layanan asuransi ini. Nah, di sini kita sudah membuka. Ini ada periode pertanggungan, kemudian ada nama pemegang polis juga di sini, kemudian ada periode pertanggungan yaitu dari tanggal 30 waktu saya menerima pinjaman di sini, kemudian sampai tanggal 15. Namun itu tidak terpengaruh dengan jumlah pinjaman kita sahabat. Tetap jumlah pinjaman yang masuk di tabungan tetap yang tertera di menu jumlah pinjaman dari KT Asetku. Premi yang dibayarkan dari 5.000 ini itu ketika kita membayarkan pinjaman kita, itu akan dijumlahkan dari keseluruhan pinjaman. Jadi di sini kita bisa juga melihat klaim beberapa. Jadi pemegang polis ini asuransi bisa dibaca-baca di sini sahabat untuk keterangan dari layanan asuransi yang tertera di pengajuan keuangan ini. Jadi bisa dilihat di sini, dibaca-baca untuk lebih lengkapnya. Untuk detailnya sahabat, rinciannya kita bisa cek di sini. Oke, jadi keseluruhan yang kita bayar yaitu 571.000 dengan denda bertambah 6.000 ya di sini.
hanya dengan 2 hari denda saya sudah bertambah 6.000. Oke. Jadi yang seharusnya saya lunasi di sini 565.000 kurang lebih ya, 565.000. Namun karena keterlambatan pembayaran saya di sini, keterlambatan pembayaran selama 2 hari, sehingga bertambah menjadi 571.000. Jadi kita bisa lihat juga di sini jumlah pinjaman dari bulan ini 500.000, kemudian biaya persetujuan cepat 45.000 karena saya ingin cepat juga, kurang lebih 1 menit 2 menit itu sudah bisa masuk ke rekening. Itu biayanya dikenakan 45.000. Kemudian suku bunga di sini selama peminjaman 15.000 dari tanggal peminjaman kemudian tanggal jatuh tempo. Kemudian di sini ada layanan asuransi juga, yaitu 5.000. Jadi di sini ada detail semuanya sahabat. Ketika kita melakukan pelunasan tagihan, maka kita akan melihat di sini semua detail-detailnya dari tagihan yang harus kita lunasi di sini. Jadi fungsi utama dari layanan asuransi itu ialah sebagai asuransi diri kita selama kita diikat dari tagihan yang kita ajukan. Oke sahabat, sekian dulu video kali ini. Semoga tidak ada lagi yang bingung akan layanan asuransi di pengajuan keuangan ini, pengajuan pinjaman ini. Dan semoga video ini selalu bermanfaat buat sahabat semua. Kalau ada yang belum jelas, silakan cantumkan di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan membalas komentar dari sahabat semua. Kemudian pastikan juga like video ini, kemudian share dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi-informasi upload terbaru dari channel ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Salam sukses dan sehat selalu.